wanita wanita tidak rela berbagi pria dengan wanita lain padahal itu dihalalkan, tetapi wanita rela berbagi aurat dengan pria lain padahal itu diharamkan. Betul? Rungokno wong wedok. Bagi bojo halal ra gelem, bagi aurat haram diumbar. Kok geting aku. Kamu istiqomah oleh. Bila bocah-bocah hadro lah ini mesti istiqomah. Istiqomah itu aja, konsisten. Istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Kamu ini akan menjadi orang-orang yang insya Allah dekat dengan Rasulullah. Kalau kamu besok ngelamar cewek, kamu dihina, anak hadroh modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah ilmunya, goblok. Insyaallah bocah-bocah hadroh bojone ayu-ayu insyaallah. Rondo anak wolu. Kalau kamu besok ditanya, pekerjaan kamu apa? Penerbang, Pak. Pesawat apa? Hadroh Airline. Orang yang bersenandung qasidah, mulutnya senantiasa basah dengan sholawat dan kalimat thayyibah. Kenapa kamu gak pede? Harusnya pede. Anak-anak yang ngeband metal saya, pede kok. Masa kamu gak pede-pede kok? Makanya kemarin kontroversi lagu Ya Nafsuti, itu apa? Sholawat dibikin gitu. Saya bilang gak apa-apa, gak apa-apa. Itu kreativitas. Mencintai Nabi itu kan dengan berbagai ekspresi. Wong kita seneng sama cewek saja, ya Allah, memujanya seperti itu. Kita seneng dengan Nabi, ya gak apa-apa. Kan setiap saat pasti ada kontroversi. Dulu Joko Tingkir, sekarang Ya Nafsuti. Joko Tingkir dibully, saya yang bela. Nggak menghina Joko Tingkir, Gus? Enggak. Apa salahnya Joko Tingkir minum dawet? Karena memang zaman Joko Tingkir adanya dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, bisa salah. Karena zaman Joko Tingkir tidak ada boba. Selain endi? Zaman Joko Tingkir itu adanya cuma kopi, degan sama dawet. Kalau ngombe dawet dikira menghina, kamu malah justru dianggap menghina bakul dawet. Saya kemarin ngaji di Purworejo ke Kebumen, melewati jembatan Butuh, ada bakul dawet di situ. Dawet ireng jembatan Butuh, disingkat dawet ireng jembatan Butuh, disingkat jadi dawet ireng jembatan Butuh. Sang salah kilo Joko Tingkir ngombe mixui lah ngono. Gak ada mixui, malah maafi maklum. Tapi kalau ngombe dawet jadi apa-apa. Sekarang Ya Nafsuti jadi kontroversi, gak apa-apa. Ya Nafsuti, ya Nafsuti, ya Nafsuti, ya gak apa-apa. Ya biasa-biasa saja. Sopo sing gawe selawat kuwi? Sapa iki jenenge? Kafa terus kele kreativitas gak apa-apa. Orang Jawa itu kan keren, lagu sholawat jadi lagu dangdut jadi lagu sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Itu kan lagu dangdut. Saya si putri sinden panggung dadi lagu sholawat. Hebatnya wong pagelaran sing lagu sholawat dadi lagu dangdut. Ya Thaibah mlebu Malang bang Thaib. Jadi wong seneng ya piye meneh wae. Ora seneng aja muja calon istrinya, ya Allah kayak gitu. Cewek-cewek hati-hati. Cowok yang menangis karenamu mungkin dia benar tulus mencintaimu, tapi ingat, cowok yang menangis karena dosa dia adalah imam yang terbaik untukmu.
Kawaya ngono, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu nggak boleh kecewa kalau dia bukan takdirmu. Tantele, jomblo itu nggak butuh dibela, butuhnya dibelah. Nah, rupa-rupa jomblo kita ini. Insya Allah akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Ngopi, adem. Kau adem ya, adem, sangit. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Jadi Pak Sobirin satu malih Gus, napa Pak? Purel. Halah kok purel barang. Karena saya besok lusa itu Pak, saya ngumpul ke purel se-Surabaya di Club Heaven. Saya bagi-bagi mukena, saya bawain mukena. Tak mereka minta untuk sholat. Saya itu punya torikoh. Kalau Habib Lutfi itu torikohnya bangun makam. Jadi di mana ada makamnya wali, kok ketahuan beliau kok makamnya jelek, itu dibangun sama Habib Lutfi. Makanya kenapa makamnya Mbah Muhammad Besari Ponorogo dulu jelek sekarang bagus, itu saya bangun, saya belikan marmer terbaik. Lah kalau saya punya torikoh, ngasih mukena sama sajadah kepada para purel, LC, begenggek dan londe, supaya mereka ingat sholat Pak. Ini saya besok bagi 200 mukena di Surabaya, besoknya di Penundan Batang lokalisasi. Kemarin sebelum Ramadan 580 mukena di lokalisasi Gang Sono Tretes Pasuruan. Mereka tanya, untuk apa Bah yang di sholat, masuk di lemek. Ya Ramadan kemarin mereka nggak pulang Pak. Akhirnya mereka sholat taraweh sebelum bekerja selama Ramadan. Habis taraweh ya kerja lagi, subhanallah. Saya tanya Pak Yundo, alhamdulillah Bah laris. Kok bisa? Enggak Bah, berkah Ramadan. Cocote. Gak bahaya tah. Pelan-pelan Pak Sopir. Nah, maka ini perlu diteruskan. Karena kalau qalu rabbunallah, kamu niatkan karena Allah, maka nanti akan kita bahas. Kan begini Mas, hadis itu kan jumlahnya banyak banget ya. Ternyata menurut Imam Abu Dawud, beliau menyatakan bahwa hadis Kanjeng Nabi SAW yang jumlahnya jutaan itu ternyata hanya berporos kepada 4 hadis. Ini ada pertanyaan begini dari istri saya, para ustadz, para kiai. Saya ditanya begini, Bah, kenapa kok Nabi Muhammad itu istrinya banyak? Jawaban saya begini. Jadi kalau Mbah Mun itu mengatakan laki-laki itu menikah lagi, poligami, mengatakan sunnah Rasul, itu sak goblok-gobloknya wong lanang. Kenapa? Nabi Muhammad itu menikah lagi karena perintah Allah langsung. Lah Sobirin sing ngongkon sapa? Lah Miftah sing ngongkon sapa? Siapa yang nyuruh saya? Jadi kalau Nabi itu karena wahyu, kita mungkin karena nafsu. Jadi beda. Walaupun boleh, tapi perempuan itu juga aneh. Anehnya di mana? Wanita rela wanita tidak rela berbagi pria dengan wanita lain, padahal itu dihalalkan. Tetapi wanita rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal itu diharamkan. Betul? Rungokno wong wedok. Bagi bojo halal ra gelem, bagi aurat haram diumbar. Kok geting aku. Aku ngaji ning Mabib, aku ngaji ning Hong Kong. Ana TKI dari Malang Tulungagung. Begitu tekan Hong Kong, ya Allah. Di Malang jilbaban, ning Hong Kong telung sumi. Melu-melu kaya Lisa Blackpink. Lisa Blackpink pakaiane seksi yo, awake bagus, tungkae mulus, lah bocah pagelaran. Ya Allah. Dadi murah Lisa Blackpink tapi Lisa Black kerupuk. Terus bodine acul, kakinya belang-belang, tungkae meletek-meletek. Pakaiane seksi. Padha-padha ndelok seksi, aku pengen ndelok wong Hong Kong mulus.
Bagi aurat rela, bagi suami tidak rela. Tapi yang mau soal bahas bukan itu. Moga papat hadis nih wong. Lah, nopo kok bukan Kanjeng Nabi niku bojone kathah? Ternyata alasannya sederhana nih. Yang namanya sunnah itu apa toh? Qauluhu wa af'aluhu wa taqriruhu. Perkataan, perbuatan, ketentuan. Ngendikane Kanjeng Nabi, perilakunya Kanjeng Nabi, dan ketetapannya Kanjeng Nabi itu menjadi sunnah. Contoh, Kanjeng Nabi makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, maka kita ikut sunnah. Begitu kita menggunakan tangan kanan, sunnah Kanjeng Nabi. Walaupun kita tidak harus sama dengan Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi makan pakai 3 jari. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi makan pakai 3 jari? Karena yang dimakan kurma, buatin buah zaitun, enak plek. Lawang Malang gaya, mangan bubur ayam. Harus sama dengan Nabi. Nabi pakai 3 jari, maka saya makan bubur ayam panas-panas pakai 3 jari. Melocot jempolmu. Nggak rasa pada, Pak. Makan bakmi panas, godok nganggo 3 jari, yang melonyoh. Tidak. Kayak sekarang begini, orang Arab tuh jangankan kok burqah cadar. Sekarang di Mekah Medina itu orang pakai jilbab, nggak pakai jilbab sudah banyak. Kenapa dulu mereka tuh pakai burqah, pakai niqab, pakai cadar? Karena Arab itu cuacanya panas. Kemarin saya haji sampai 50 derajat. Mereka tinggal di padang pasir, maka ditutup wajahnya dengan niqab. Kenapa mereka pakai niqab? Ya lumrah sing dipangan kurma disesel iso. Ayo, lawang gini, sejuke kaya ngene, nggak harus pakai niqab, pakai juga boleh. Sing dipangan yo macem-macem. Ayo, kowe ning kene mangan seblak, ayo, nganggo tutup raimu, ayo, ya kangelan. Mila senajan to kuwi hadis, tapi mohon maaf aplikasinya bisa berbeda, termasuk mangan nih yo, mangan. Nah, Kanjeng Nabi makan sambil duduk itu berarti af'al, bukan qaul. La yasrobanna ahadukum qa'ima, itu berarti hadis dalam bentuk af'aluhu, bukan qaul. Perilakunya Kanjeng Nabi, kita ikuti itu sunnah. Nah, sekarang begini, ketetapan perkataan dan perbuatan Nabi itu sunnah. Sehingga apa? Setiap yang dilakukan Nabi itu harus direkam, yang harus kemudian disampaikan kepada umat. Zaman biyen rongono flash disk, rongono komputer, rongono hard disk. Yang bisa nyimpen perbuatan dan perkataan Kanjeng Nabi siapa yang terdekat? Ya istri-istrinya. Maka Kanjeng Nabi itu istrinya banyak untuk merekam semua aktivitas Kanjeng Nabi, sehingga nggak ada yang terlewat. Lah kaya Miftah ki sing direkam apane? Kaya Pak Sobirin sing direkam apane? Wong ana kiye munggah panggung langsung abon supe penggalangan dana. Aku curiga baru ngaji langsung malam ini penggalangan dana. Aku curiga jangan-jangan ngamplopnya aku ngenteni penggalangan dana. Kan aku malu. Kamu jangan begitu. Bila ada ketemu karo Kanjeng Nabi. Nah, orang yang niatnya ngaji karena Allah kemudian dilakukan secara istiqomah, di situ disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang meniatkan segala sesuatu diniatkan karena Allah, dilakukan secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka saya yakin tempat ini malam ini dipenuhi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Di sini ada malaikat rahmat, di situ ada malaikat pembagi rizki, di sini ada malaikat pembagi jodoh, di sana ada malaikat Israil. Lah wis kademen ngene kok gek ajale meh teko.
Aku kok panas ya, makanya saya pakai baju lengan pendek, Pak. Karena dari tadi saya gerah. Jenengan adem, Pak? Ya, oh dingin. Berarti kamu kurang kehangatan. Kalau saya kan pakai lengan pendek karena hidup saya penuh dengan kehangatan. Walaupun saya nggak pernah ketemu istri saya di rumah, jadi ya nganggur. Yang jawab, "Mbok cari lagi Gus, mesti itu cangkeme rondo." Gitu. Kamu jangan ganggu aku nggak mungkin terganggu karena aku setia. Setiap tukungan teh cangkemmu yang ngabur bae. Nah, mila yang qalu rabbunallah niku wau. Menurut Abu Dawud, hadis itu disingkat hanya dalam 4 hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niat, tergantung pada tujuannya. 1. Kemudian yang kedua, dari sekian banyak hadis dirangkum dalam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian yang keempat adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak mau menerima apapun kecuali yang baik-baik. Maka kenapa tadi ayatnya qalu rabbunallah? Segala sesuatu tergantung niatnya. Ternyata wa inna malikul imri'im manawa, karena kejadian saat kanjeng Nabi hijrah, ada pengikut Nabi yang hijrah yang bertujuan hanya untuk karena seorang wanita. Maka kata Nabi apa? Yang hijrah karena Allah dia mendapatkan ridho Allah, yang hijrah karena wanita ya dia mendapatkan wanita. Mana kowe ngene lho, kowe ngapa rene? Ya lillah. Soal diamplopi bonus. Ora ditagih. Tapi mohon maaf Pak Sobirin, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Saya itu coba apa? Sudah ngaji nomor berapa saya hari ini? Saat ini mau langsung ke sini, diculik sama Mas Gilang. Karena kebetulan saya kan brand ambassador MS Glow. Makanya kenapa wajah saya glowing? Ya, karena sekarang dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming. Nah, kowe ora glowing-glowing ora apa-apa le. Tutupilah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena sekarang cewek good looking kalah sama cowok good rekening. Betul Mbak? Betul. Makanya suami yang jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Kayak wangi yuk. Aku ngerti rupamu kayak kotak infak kok. Saya kira wong itu angel, ditotoki angel. Dan itu perlu kamu sadari. Mergo wong itu ditoto angel, kowe melo ngaji yo supaya ilmumu nambah. Sehingga umpama kowe rasa nata bojomu kowe iso sabar. Tapi lah wong randi ilmu noto bojo ra iso mesti emosi. Karena akhirnya perempuan itu nggak bisa diatur. Jangankan aturan suami, aturannya Gusti Allah wae dirubah kok. Contohnya alis. Kuwi cetok gaweane Gusti Allah. Ijik dikerok, dilukis dhewe. Seolah-olah lukisannya luwih apik tinimbang lukisannya Gusti Allah. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Delokan ibu-ibu kan nganti alisnya kayak galengan kabeh ngomong. Aku ndelok kira ini wong wedok kadang-kadang bingung kok. Kowe iki jane rai apa papan karambol. Bak wedak tak ada. Pak Sabirin bojone tasih wonten? Alhamdulillah. Bojo nomor pinten menika? Kalau saya itu alhamdulillah Pak, banyak godaan tapi alhamdulillah ini tidak tergoda. Sing lucu iki santriku, bah kula badhe rabi karo sapa? Kali lare sekolah. Angsal mboten ra entuk aku ngono.
Bocah sekolah kok dirabi. Lah pripun, Mbah? Ngenteni mulih aku. Cah sekolah dirabi ya mesake. Ngenteni mulih. Waduh karo ono sing matur, kula pengen rabi kali kanca sekantor. Abot siji kesel kok sak kantor mau rabi aku. Waduh karo wingi, Pak. Teng Malang napa Blitar sing mercon niku pundi niku? Sing kejadian Ramadan Blitar nggih, perbatasan Jambon. Mercon bledos, sikile ning ngisor, manuke ning dhuwur to kayaknya ta. Jeblok. Santri kula takon, "Bah, apa hukumnya menyalakan petasan?" Saya bilang, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa jeblok matanya aku. Ojo, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Nah, innamal a'malu binniyat. Makanya qalu rabbunallah. Ternyata qalu rabbunallah itu tidak cukup. Harus summastaqamu, dilakukan secara istiqomah. Maka dikatakan al istiqomatu khairum min alfi karamah. Keramat sewi kalah karo istiqomah siji. Ya menen saya lagi istiqomah nih kok. Contoh paling gampang ngaten mawon. Ibu-ibu kula matur. Saged mboten istiqomah sumeh karo bojone. Sedina mawon pun, minimal sedina belas orang merengut karo bojone. Iso napa mboten? Angel yu. Ora ana wong wedok sing iso istiqomah sedina belas ora nesu karo bojone. Mila wong wedok iki mulai mengke diatur, ditata. Arepe turu jenengan wudu dandan sing ayu, pakai pakaian yang seksi sesuai dengan selera suami. Wis, soalnya wong wedok sing solehan niku ciri-ciri napa? Wa in nadzarta ilaiha sarratka. Kalau dipandang menyenangkan. Arepe turu dandan sing ayu, bila perlu pakaiannya seksi, bila perlu sing semrawang. Mila soalnya napa lak bajumu semrawang, iso bojomu kali ini banjir. Kan lagu ini kok semrawang kali ini banjir. Oh wis ganti to. Lo wangi-wangian, mulai sumeh karo bojone. Bojone mlebu kamar, monggo Mas. Sing lanang mlebu kamar langsung, Mas, untone pun siap. Pak Sobirin jawab, oke. Ya sing lucu ki bocah hadra kuwi, bocah jomblo, malam Jumat nggak status WA, malam sunah Rasul. Kowe iki jomblo kok sunah Rasul karo sapa, Cuk? Cuk. Sekarang ya itu. Sunah Rasul kok karo sabun iki piye to cah iki? Luput. Tangi turu ibu-ibu. Sebelum kamu megang apapun, sebelum suamimu bangun, cekel sisir-sisiran. Wudu sing ayu bojomu digugah ae, Pak, subuhan. Pak, tangi, Sobirin tangi. Apa Bu, tanduk? Alah kok malah tanduk. Inna dzarta ilaiha sarraka. Isuk bojone rong jaluk wedang wis diwedangi. Urung jaluk kopi ini. Sing lanang urung jaluk sarapan, sarapi. Sing lanang urung jaluk susu, gaweke susu. Sedina utuh istiqomah rasa merengut. Niku sudah luar biasa. Tapi ra iso, Pak. Soale wong wedok iki atine rubah iki luwih cepet tinimbang wong lanang. Sak jam iki merenges, sak jam kemudian merengut. Wis ono alasane wong wedok niku. Oke, makhluk di muka bumi dengan klaster terkuat di muka bumi adalah cewek. Sak pinter-pintere kiai, dikitak bojone goblok dadak. Niku Kiai Malang lho nggih. Kiai Yogyo yo nemen. Wis aku ndelok bojoku merengut wis konsentrasiku bubrah wis. Arep ngaji apa bingung ndasku. Kamu merengut ngopo? Apa maca WA-ane sapa aku konangan semacam-macam kan. Jare kula tak takon. Ning HP-ne jenengan bojomu kontake mau tulisi jenenge sapa? Ayo.
sama delok Pak Sofirin, bojomu ning HP jenenge sinten? Kalau pengen pirsa, pengen ngetos. Apa mama, apa mak lampir, apa sapa? Lah kula wani Pak Sofirin, kula niku romantis. Niki bojo kula teng Malaysia berobat. Jadi bojo kula niku lak survival cancer. Hari ini harus berangkat ke Malaysia. Harusnya saya nemenin ibu istri saya ke Malaysia, tapi demi cintaku untuk orang Pagelaran. Ngono kopine adem. Lah kula bojo kula niki jenenge sinten teng mriki? Diwaca Pak Sofirin ngapunten. Ibu negara. Ibu negara. Kula niku cakap-cakap teng HP mawon Ustaz, itu basa. Bojo kula teng Malaysia. Pripun Bun, sampun teng rumah sakit dereng Bah, nembe benjang. Niki baru masuk omsete. Nggak ada kendala nggih, lancar Bah, alhamdulillah. Lho, aku bojoku basa. Bojoku nulis jenengku ning HP Abah Say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Pak Sobirin, pertanyaane bojomu ning kono jenenge sapa? Wani buka apa ora? Wah, jenenge ning kono omahe Alek. Yes. Sera romantis blas. Mbok jenenge sapa ngono? Wong lanang kurang ajar kok. Baru rabi kayaknya bidadariku. 5 tahun istriku, 10 tahun satpam, 15 tahun mak lampir, 20 tahun Israel. Saya selamatan di saya, nulangke hadis papat mau. Sekalian penggalangan dana untuk renovasi musola Al-Fattah. Nggih, leres. Ya. Tenan iki ngapusi awas. Ayo panitia siap-siap kalau selamatan nih.